kanan saya ada Ketua Umum Bamus Betawi, Bang Eki Pitu. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Acara kita sore ini adalah ngopi, ngobrol pintar perihal Indonesia. Kalau bicara ngopi atau ngobrol pintar perihal Indonesia, ada beberapa hari yang lalu negara kita baru pergantian kepemimpinan nasional. Dan jeda 2 hari setelahnya kita memasuki hari santri, Pak. Bicara hari santri, siapa orang yang tidak mengenal Betawi? Satu suku yang posisinya agamis, religius, dan dengan tokoh pitungnya cukup terkenal dengan beberapa film. Dan ini saya yakin bukan hanya film, tapi memang ada catatan sejarah, baik itu secara tertulis maupun secara digital gitu, Bang. Oke, yang menjadi bahan diskusi kita adalah ngopi ngobrol pintar perihal Indonesia ini adalah seperti apa sih, Bang, kereligiusan Betawi yang dalam kacamata prospek seorang ketua umum Bamus seperti apa nih, Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast apa namanya tadi? Ngopi, ngobrol pintar perihal Indonesia di channel Arus News. Apa channel ini? Mang Mugi. Ya, makasih udah datang ke kantor Dewan Adat Bamus Betawi dan Musyawarah Masyarakat Betawi. Saya di Bamus ini kurang lebih masih baru lah, 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun. 21 ya? 21. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana Betawi dengan santri, dengan satu tradisi yang agamis, religius. Jadi gini, dasarnya memang Betawi itu, nama Betawi itu ada dari kata Fatahwi. Fatahwi ini adalah Fatah itu adalah kemenangan. Wi ini yang menerima kemenangan. Jadi kaumnya Fatahilah. Ya, Fatahilah dari Aceh, di mana diperintahkan oleh Sultan Trenggono, kerajaan Demak, kerajaan Islam gitu. Dan mengusir Portugis tahun 1527. Dan itulah akhirnya menjadi dasar hukum ulang tahun Jakarta, dimulai dari 1527. Jadi ulang tahun Jakarta itu. Oke, ini kronologisnya ya? Kronologis. Karena histori ya? Nah, bagaimana kuatnya Fatahillah pada saat itu, di samping sudah menguasai tanah Sunda Kelapa ini, Jakarta, maka beliau juga menyebarkan agama Islam, karena dulu ini tanah Sunda Kelapa diisi lebih banyak animisme, lalu juga di tahun 1500-an ya, itu juga ada agama-agama yang Hindu yang lama ya. Nah, maka Fatahillah di samping dia sudah menguasai Sunda Kelapa, dia berdakwah. Dia berdakwah dan pengikutnya namanya adalah Fatahwi. Jadi tradisi budaya yang sangat kuat yaitu adalah dari budaya Islam. Itu Betawi, Fatahwi. Lalu masuklah di tahun 1600-an Belanda, dan itu dari John Peterson pun, gubernur Belanda, mempengaruhi, karena memang sebenarnya bukan saja menguasai lahan teritorial, tapi tahu bahwa Sunda Kelapa ini Islamnya sudah begitu kuat, Fatahwi itu namanya. Nah, Belanda masuk, antara nama Fatahwi dengan Batavia, dinamakan waktu itu Belanda menguasai Batavia, dan pengaruh Fatahillah udah meninggal soalnya, itu udah nggak ada, maka itu berpengaruh, nama itu akhirnya menjadi antara Fatahwi kaumnya, penduduknya yang dinamakan itu dengan Batavia. Jadi Batawi, ya itulah akhirnya menjadi kolaborasi antara nama itu menyatu dengan nama antara Batavia dengan Batawi, menjadi Batawi. Tapi budaya dan tradisinya tidak hilang. Nah, itu menguat, sangat kuat sekali tradisi budaya Islam di situ.
Ditambah lagi Jakarta ini memang banyak pesantren-pesantren yang dibentuk atau dibuat di tahun-tahun Wali Allah, di zaman perjuangan. Ini Jatinegara, Condet, itu dulu memang banyak literasi madrasah gitulah. Termasuk Tanah Abang, ya? Tanah Abang, saya juga dengan Jamiat Khair, Jamiatul Khair itu Habaib ya, gitu ya, Jamiatul Khair. Dan ini adalah cikal bakal di mana santri-santri itu bermunculan dan banyak digerakkan oleh para ulama. Pada saat itu juga kondisi prakemerdekaan melawan Belanda, maka ini menjadi madrasah ataupun pesantren-pesantren ini dijadikan satu gerakan perlawanan yang memang paling terdepan melawan kolonial Belanda. Artinya sebagai garda terdepan, benteng terdepan perlawanan kolonial saat di Fatahwi ini adalah para santri, tetap ya? Santri. Dan santri-santri ini memang satu-satunya kekuatan yang bisa terkonsolidir. Ya kan, ketika dengan komando kiainya ya, kiainya, ketika pimpinan pondok, pimpinan madrasah, pimpinan majelis alim, madrasahnya itu berkumpul, maka satu-satunya yang digerakkan untuk mengurusi perlawanan dan seterusnya itu adalah ya para santri gitu. Dan itu banyaklah tercatat dalam sejarah gitu. Menarik Bang Eki. Tapi kalau kita coba, saya kebetulan kelahiran Jakarta, saya kelahiran Menteng Pulo. Kita masih ingat tuh Bang, zaman dulu habis menjelang maghrib udah ngaji maghrib ya, di surau-surau, di langgar gitu ya. Itu istilah kata orang tua kita, deres sama sorogan. Iya, sorogan ya, kan seperti itu. Nah sekarang udah kelihatannya sudah mulai berkurang itu Bang. Nah kalau Abang ngelihat hal ini menjadi keniscayaan atau memang tetap harus dibudayakan tuh Bang? Gini ya, memang kan istilah ciri khas orang Betawi. Betul. Itu adalah pertama dia religius. Betul. Yang kedua dia apa adanya, ke komedian gitu ya, istilahnya dia orang yang bercandaan. Dan yang ketiga tuh kalau laki-laki kejawaraan, artinya patriotis. Nah yang kita mau bahas ini kan religiusnya. Kenapa? Karena memang kita dari sejak kecil itu orang Betawi khususnya itu ada satu penekanan terhadap anak-anaknya itu ngaji, silat, sholat. Nah, itu istilah itu. Silat, sholat dan ngaji. Ya, ngaji, silat dan sholat. Nah, ini sih sebenarnya tidak ada program pemerintah, bukan. Jadi itu memang udah literasi tradisi budaya kita gitu, dan orang tua kita nerapin, jangan ngaji, hidup kita pakai celana pendek misalnya. Aneh yang ngalamin soalnya, aneh pakai celana pendek aja laki-laki tuh itu ditipu. Aneh pakai sikat, pakai emak gitu ditipu, pakai sapu, lu aurat lu tuh dengkul kan, maksudnya itu. Ya kita aja ngomel gitu, babe kita ngomel itu pakai celana pendek, itu laki-laki, itu padahal laki perempuan. Nah ini saya juga nggak ngerti ya, begitu era digital, era teknologi masuk di Jakarta, memang budaya kita, agama terutama, karena begini, orang tua kita itu lebih banyak, ini cerita Betawi nih ya. Kita Betawi, orang tua kita tuh hampir mungkin 90% tuh mikirnya lu nggak usah sekolah deh, ngaji lu mendingan ngaji, lu ngaji kalau perlu lu kalau sekolah ya sekolah Islam, sekolah madrasah gitu. Dan itu sangat mikirin tuh bagaimana anaknya itu jangan jauh-jauh dari agama. Jadi pendidikan yang sifatnya informal atau pendidikan yang sifatnya umum gitu ya, itu lebih nomor 2 kan kadang-kadang kalau orang kita Betawi. Jadi lu kalau perlu lu ngaji,
Sampai lo kalau mau koima, sampai lo misalnya itu orang tuanya punya duit dia ke Yaman, dia ke sekolah di Madinah, di Arab gitu ya, itu dia bela-belain tuh Betawi itu gitu. Nah, jadi sayangnya memang begitu era digital itu tadi yang saya sampaikan memang bergeser mulai tuh kehidupan kita orang Betawi karena pengaruh, apalagi sekarang Jakarta udah ditetapkan mau jadi kota global lagi kan. Jadi televisi masuk, lalu tontonan-tontonan yang begitu kita lihat. Bahkan bersaing antara tontonan sama tuntunan loh. Ya, bukan bersaing, udah ditinggalin. Kan kita kan urusan begitu ketemu di masjid. Iya. Kan? Kalau misalnya ini orang jarang ke masjid ya maka nggak ketemu tuh tuntunan. Iya kan? Kalau kita ngambil dari sekarang media-media sosial, kita boleh kita belajar di situ, tapi nggak ada rasa. Ya. Kalau dulu kita kecil, kita ngaji satu-satu gitu kan, hijaiyah kita dikenalin, Ya, alif alif fatahah, fatahah. iya alif fatahah, alif doma'u, alif kasro'i alif kasro'i iu gitu kan, doma'u iu. Ini semua diajarin sama guru ngaji kita dari kecil. Ada rasa tuh antara guru dengan kita, mau mukanya kelihatan marah mau apa, tapi kalau kita ngaji melalui handphone, melalui media sosial, itu hanya sekedar ilmu pengetahuan. Nah, semoga ini menjadi catatan digital kita untuk menjadikan Fatahwi Batavia yang berkolaborasi namanya menjadi Betawi menjadi daerah-daerah yang tetap melestarikan budaya santrinya, budaya agamisnya. Saya Mugiono melaporkan dari kantor adat Bamus Betawi, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Akurat dan mencerahkan. Salam Arus News. Arus News. Bagaimana Arus News? Begini. Nah, Ini. Oh, iya.